Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Wa musanifu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan ngaji At-Tirmidzi halaman versi PDF halaman 170 versi PDF. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi qol. Tentang bab haji nggih. Bab ma jaa fi ifradil haji. Tentang haji ifrad. Jadi dalam pelaksanaan tata cara ibadah haji, ya, ketika masalah ibadah haji itu ada tiga macam pelaksanaan. Yang pertama itu haji ifrad. Yang pertama haji ifrad, kemudian nanti ada yang kedua haji qiron, yang kedua haji qiron, yang ketiga haji tamattu nih. Nah, haji ifrad itu kalau secara bahasa itu artinya menyendiri nih. Afroda itu menyendiri. Maksudnya haji ifrad itu orang melakukan ibadah haji saja nih, tanpa melaksanakan umrah. Atau orang melaksanakan haji kemudian umroh gitu nih. Haji dulu baru umroh, itu namanya ifrad. Jadi kalau pelaksanaan haji ifrad, dia itu melaksanakan haji saja atau dia haji dulu baru umroh. Kalau haji tamattu, dia itu umroh dulu baru haji. Jadi dia umroh dulu baru haji, itu tamattu. Kalau haji qiron itu dia haji dan umroh dilaksanakan bersamaan, itu namanya qiron, dilaksanakan berbarengan. Nah, haji ifrad ini dia bisa melaksanakan haji saja tanpa umroh, atau haji dulu baru setelah haji selesai umroh gitu ya. Nah, itu namanya ifrad. Jadi gini nih, ketika seorang mau melaksanakan haji, nih, ketika mau datang ke tanah suci, biasanya dia sudah niat dulu nih, niat ihram. Jadi biasanya nanti niat ihram dulu, ihram haji nih. Ini sudah niat ihram, pilihannya nanti biasanya bisa di asrama haji di. Kalau di sini dari Surabaya, asrama haji Surabaya, itu kita sudah niat semua. Sudah niat ihram haji, sudah pakai kain ihram nanti ya. Sudah pakai kain ihram semua. Kalau sudah niat ihram, berarti nanti larangan-larangan ihram sudah tidak boleh dilarang, ya, dilanggar. Atau pertama tadi niatnya di apa? Di asrama haji, atau niatnya di. Oke, kita mundur dulu ya. Jadi ketika haji itu, ketika ihram itu nanti ada dua mikot istilahnya nih. Mikot itu batasan. Yang pertama mikot makani. Jadi ketika orang mau niat ihram itu ada tempat-tempat untuk niat, ada startnya gitu nih. Nah, orang Indonesia mikot makaninya itu bisa di asrama haji di Surabaya. Atau yang kedua, mikotnya, startnya itu ketika di pesawat, ketika melewati daerah Yalamlam. Jadi nanti biasanya ketika di pesawat
Ketika sudah masuki daerah Yalamlam, di atasnya Yalamlam itu sama petugas pesawat itu dikasih aba-aba, dikasih instruksi bahwasanya habis ini akan melewati daerah Yalamlam. Yalamlam itu mikot juga ya, mikot atau tempat mikot makani, tempat untuk niat ya. Nah, ketika melewati di atas Yalamlam nanti dia kasih aba-aba, ketika tepat di atasnya nanti niat, baru niat ihram. Nah, ketika niat ihram di atas pesawat, berarti itu sudah siap-siap semua, semuanya pakai baju ihram ya. Kalau laki-laki berarti sudah tidak pakai celana dalam, itu sudah dilepas semua. Karena orang ihram itu tidak boleh pakai pakaian yang berjahit nih. Semua pakaian berjahit dilepas semua. Maka kalau niatnya memang mau di atas pesawat, di atas daerah Yalamlam, maka sudah siap semua pakai baju ihram nih. Nah, itu niatnya nih. Atau niatnya nanti ketika sudah turun landing di Bandara Jeddah nih. Kalau kloter kedua itu biasanya turunnya di Bandara Jeddah nih. Kalau kalau gelombang 2. Jadi ketika seorang melaksanakan ibadah haji itu ada 2 gelombang istilahnya nih. Gelombang 1 atau kloter pertama nih. Bukan kloter nih, gelombang nih. Gelombang 1 atau gelombang 2. Nah, kalau gelombang 1 itu biasanya tanggalnya agak awal. Biasanya bulan Zulhijjah, bulan Dzulqa'dah, setelah Syawal, Dzulqa'dah. Setelah Syawal, Dzulqa'dah awal itu sudah mulai mau berangkat. Ya, tanggal-tanggal awal-awal Dzulqa'dah lah ya. Itu sudah mulai persiapan berangkat untuk gelombang 1. Nah, kalau gelombang 2 itu biasanya Dzulqa'dah pertengahan dan akhir nih. Pertengahan Dzulqa'dah awal dan akhir mendekati Dzulhijjah nih. Itu berarti gelombang kedua. Nah, kalau gelombang 1 itu nanti biasanya turunnya ke Madinah dahulu untuk gelombang 1. Jadi gelombang 1 turun ke Madinah. Nah, nanti mikotnya itu di Zulhulaifah ya, Zulhulaifah mikotnya namanya ya. Di Madinah itu namanya mikot Zulhulaifah, di Bir Ali, di masjid. Itu untuk mikotnya. Nah, untuk mikot makaninya ya kalau gelombang 1. Jadi kalau kita dapatnya kok gelombang 1, berarti kita siap-siap berangkat nih di awal-awal bulan Dzulqa'dah, tanggal-tanggal awal. Berangkat nanti turunnya ke Madinah dulu. Nah, di Madinah nanti biasanya mampir kalau kalau mau niatnya nanti di masjid tadi itu Zulhulaifah atau Bir Ali masjidnya itu ya. Nah, mikotnya di sana, mikotnya tempatnya ya. Nah, untuk yang gelombang 2 mikot makaninya itu nanti yang pertama tadi itu bisa di asrama haji di Surabaya nih. Jadi di Surabaya sudah niat dulu itu bisa. Kemudian yang kedua niatnya di atas pesawat ketika melalui daerah Yalamlam nih, Yalamlam kemudian nanti niat gitu nih. Kemudian mikot selanjutnya, mikot makaninya itu ketika turun di pesawat landing di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, di daerah Jeddah. Nama bandaranya itu King Abdul Aziz. Nah, di sana itu bisa niat ihram. Jadi ketika turun, kita langsung niat ihram. Jadi kita sudah pakai pakaian atau ganti pakaian di sana, tapi biasanya di asrama haji kita sudah ganti pakaian nih. Kalau saya dulu kemarin itu gelombang 2, di gelombang 2 dan itu pun akhirnya. Jadi di asrama haji sudah pakai baju ihram semua, putih semua. Nanti pas turun landing di Jeddah, ya berarti Jeddah itu ke Mekah dulu ya. Jadi kalau gelombang 1 di Madinah, kalau gelombang 2 turunnya di Mekah, tidak di Madinah. Jadi kita kemarin langsung ke Mekah. Nah, kita ke Mekah dulu, turunnya di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita niat di sana, niatnya di Bandara Jeddah. Nah, di Bandara Jeddah kita niat ihram gitu ya. Nah, ketika sudah niat ihram,
maka kita sudah niat ihram haji, ya, maka kita sudah dalam kondisi ihram, nggih. Oke, itu niatnya, nggih. Nah, ketika seorang sudah ihram haji, niat ihram haji, kalau dia ambil ifrad, maka dia dalam kondisi ihram sampai nunggu tanggal 9 Dzulhijjah, nggih. Puncak hajinya, haji dimulai itu kan istilahnya startnya itu tanggal 9 Dzulhijjah, nggih. Nah, ketika dia ambil haji ifrad, karena haji ifrad itu pelaksanaannya haji dulu, tidak umroh, nggih, haji dulu, maka dia menunggu dalam keadaan ihram sampai tanggal 9, gitu, nggih, menunggu. Nah, tetapi kebanyakan jamaah Indonesia itu mengambilnya itu yang tamattu, ya. Tidak ifrad, tidak qiron, tapi yang tamattu. Kenapa? Karena haji ifrad itu pelaksanaannya berat, nih, sangat-sangat berat. Karena itu tadi waktunya lama. Kita sudah niat ihram, tapi kita ihramnya itu nunggu sampai tanggal 9. Nih, tanggal 9 itu kan panjang, nih. Jadi kita selama waktu itu dalam keadaan ihram lama. Dan keadaan ihram itu keadaan yang sangat berat. Kalau kita kondisi ihram atau mode ihram, ya mode ihram gitu ya. Itu kondisinya sangat berat karena banyak larangan, ya. Kita tidak boleh pakai kain berjahit untuk laki-laki, tidak boleh kain berjahit. Kemudian tidak boleh pakai wangi-wangian. Kalau mandi lebih baik jangan pakai sabun, takut ada wanginya, gitu. Kemudian tidak boleh pakai penutup kepala, tidak boleh nek tidur mending jangan kemulan karena takut nanti kena kainnya itu, ya. Nah, tidur nggak boleh pakai selimut berarti takutnya kena pakai kain itu. Kemudian tidak boleh berkata kotor, fala rafatha wala jidal wala fusuk dan lain-lain. Jadi banyak sekali larangan-larangan ketika seorang itu dalam keadaan ihram, dan itu sangat berat. Nah, kalau ifrad itu berarti dia kondisinya sudah niat ihram haji, ya, niat ihram haji, nunggu sampai tanggal 9 Dzulhijjah, awal dari pelaksanaan haji. Nah, ini mikot makaninya, nih. Oke, sih. Di lain mikot makani ada namanya mikot zamani. Mikot zamani itu waktu seseorang untuk niat ihram. Nah, mikot zamani itu bisa dimulai dari bulan Syawal. Jadi ketika Ramadan selesai, masuk bulan Syawal, Syawal itu sudah bisa niat ihram. Jadi mikot zamani waktunya itu dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai sebelum tanggal 9 Dzulhijjah. 9 itu kan Arafah, ya. Sudah wukuf di Arafah itu 9. Nah, itu namanya apa? Mikot zamani untuk ihram haji. Kalau untuk ihram umroh, mikot zamaninya itu nggak ada, ya. Selama di luar itu bisa niat umroh, nih, niat ihram umroh. Jadi ada mikot zamani, ada mikot makani. Di mikot zamani itu waktu untuk niat ihram. Kalau makani itu tempat di mana dia untuk berniat. Jadi ketika seseorang mau niat ihram itu harus melalui tempat makani tadi, mikot makani. Nah, mikot makani itu banyak, ya, mikot makani. Kalau orang umroh, ketika mau umroh, nih, mau niat ihram umroh, itu harus melalui mikot makani. Ada namanya itu tempat yang paling dekat itu namanya Tan'im, nih. Tan'im di Masjid Aisyah, nih. Jadi kalau kita mau umroh harus ke Tan'im dulu. Kita ke Tan'im dulu, ke Masjid Aisyah itu niat ihram umroh, nih. Niat umroh baru nanti kita ke Masjidil Haram, ke Mekah untuk melaksanakan umroh, nih. Untuk tawaf, sa'i, cukur rambut, gitu, ya. Mikot makani ada yang di Tan'im yang pertama, yang kedua ada di Ji'ronah, itu agak jauh, nih, Ji'ronah. Kemudian ada di Qoran Manazil, itu juga ada namanya. Ada di Hudaybiyah, itu juga ada. Itu adalah mikot makani. Jadi ketika kita mau umroh, itu harus melalui
mikot makani yang sudah ditentukan. Tidak bisa kita mau umroh tapi niatnya di hotel semua. Aku mau umroh tapi niat di hotel, nggak bisa, nggak boleh. Kalau mau umroh ya niatnya harus di mikot makani yang sudah ditentukan itu. Sama dengan haji. Ketika mau niat ihram haji harus melalui mikot yang sudah ditentukan. Mikotnya di mana? Nah, untuk mikot hajinya orang Indonesia itu tadi bisa melalui tadi itu asrama haji di atas pesawat di Lamlam atau di Bandara King Abdul Aziz. Nah, ketika seorang milih haji ifrad, maka dia itu dalam keadaan ihram ya sampai menunggu tanggal 9 dan ini sangat berat. Masalahnya kalau seumpama kita berangkatnya itu lebih awal seumpama, apalagi kalau dapat gelombang 1 kita dapat gelombang 1 Dzulqa'dah, semua awal-awal Dzulqa'dah tanggal 1 Dzulqa'dah atau 2 Dzulqa'dah kita sudah berangkat turun ke Madinah, kita pengen haji ifrad, maka kita nanti di Madinah mikotnya itu tadi di Bir Ali, namanya Bir Ali. Kita niatnya di Bir Ali, niat ihram haji, maka kita sudah dalam keadaan ihram nunggu sampai tanggal 9 dan itu waktunya sangat lama ya, hampir 1 bulan kita dalam kondisi ihram dan itu sangat-sangat berat. Makanya kebanyakan orang Indonesia itu tidak ngambil ifrad ya, karena berat tadi. Ya, kebanyakan ngambilnya yang tamatuk Tamatuk itu kalau secara bahasa itu senang-senang. Nah, kalau tamatuk tadi itu dia umroh dulu baru haji Kalau kiron dia haji nisik, wis niat haji dulu. Datang itu sudah niat haji. Niat haji, ke umrohnya sampai tanggal pelaksanaan haji tanggal 9, startnya itu gongnya tanggal 9, baru dia masa haji, baru kalau sudah selesai rangkaian haji, dia umroh, boleh gitu ya. Itu namanya ifrad. Nah, di sini para ulama nanti dijelaskan di sini. Oke, saya baca dulu hadisnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil qol hadatsana Abu Mus'ab qira'atan an Malik bin Anas an Abdurrahman bin Qasim an Nabi an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradal hajja. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah haji ifrad. Tata caranya pakai yang haji ifrad. Jadi haji saja, ya, atau haji dan umroh gini. Qala fil bab an Jabir wa bin Umar radhiyallahu anhu qala bisa hadis Aisyah hadis hasan sahih wal amal ala hadza inda badal ilmi wa ruya an ibnu Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam afradal hajja wa afrada Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Nah, di sini Nabi haji ifrad dan juga pernah dilakukan oleh para sahabat. Jadi sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman juga pernah haji ifrad. Banyak mengamalkan juga para sahabat nih. Qala hadatsana bidzalik Qutaibah qala abrana Abdullah bin Nafi' As-Sa'ir an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an ibn Umar bihadza qala bisa wa qala Ats-Tsauri in afradta hajja fahasanun wa in qaranta fahasanun wa in tamatta'ta fahasanun wa qala Asy-Syafi'i mislahu wa qala ahabu ilaina al-ifrad thumma tamattu thumma al-qiran. Oke. Di sini ulama berbeda pendapat antara tata cara ifrad, qiran atau tamattu, mana yang lebih utama? Ada yang berpendapat semuanya utama. Ada yang berpendapat yang paling utama adalah ifrad. Ya. Terutama dari mazhab Syafi'i dalam kitab Ihya Ulumuddin itu jelaskan tata cara haji yang paling utama adalah ifrad. Kenapa kok utama? Karena yang pertama haji ifrad itu sangat berat sangat berat pelaksanaannya karena jangka waktunya itu lebih lama Kondisi ihramnya itu lama dan itu sangat berat Maka ifrad itu lebih utama, disusul oleh tamattu, kemudian qiran gitu ya untuk keutamaan. Nah, kemarin itu ini sekedar cerita. Kemarin ketika saya haji itu saya sempat pengen haji ifrad karena malah kesempatannya itu kemarin sangat besar. Untuk ifrad itu lebih mudah
lebih mudah ifrat itu kesempatan saya kemarin karena saya berangkatnya itu gelombang kedua dan sudah akhir gelombang kedua yang akhir mepet mau tanggal 9. Kan puncak haji tanggal 9 ya, 9 Zulhijjah itu Arafah, wukuf di Arafah itu tanggal 9. Nah, saya berangkat itu sekitar tanggal 5 gitu ya. 5 Zulhijjah itu sudah berangkat sekitar 5 ya. Jadi nyampe gelombang 2 nyampe ke Mekah dulu ya. Tujuannya ke Mekah, nyampe bandara. Nah, nyampe di sana itu jarak ke tanggal 9 itu sekitar 3 atau 4 hari kalau nggak salah. Jadi kita nunggu sampai di sana di Mekah, nunggu puncak haji itu sekitar 3 sampai 4 hari. Jadi itu sangat-sangat mepet, sangat dekat gitu ya. Nggak lama. Dan itu banyak sekali keuntungannya. Nah, kalau mau ifrat itu sebenarnya sangat lebih ringan karena waktunya pendek. Jadi kita sudah sampai sana, sudah niat ikhram haji, kemudian pengennya ifrat ya. Maka tinggal nunggu dalam tanggal 9 itu kita nunggu dalam keadaan ikhram, sudah ikhram ya, pakaian ikhram. Waktunya cuma 3 atau 4 hari saja. Nah, kalau mau ifrat itu lebih mudah sebenarnya. Tapi saya izin dulu ke Abah, ke Bapak ya. Kemudian malah nggak boleh sama Abah, wis ojo nggak usah aneh gitu ya. Sebenarnya biasa aja, gitu, tamatu aja gitu ya. Apa aneh-aneh malah resiko gitu ya. Karena kalau haji ifrat itu ditakutkan kalau kita melaksanakan kemudian kok tidak tahu ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, maka kita nanti kena dosa dan kena dam. Kalau orang melanggar ikhram itu kan kena dam. Nah, kalau kita tidak tahu, kalau kita melanggar, maka kita banyak kena dam, sehingga hajinya itu kurang sempurna. Maka lebih aman ambil tamattu saja, jangan ifrat. Kata habis ngambil ifrat aja malah kena dam, kata apa gitu ya. Kemudian saya pikir-pikir, oh ya benar juga, karena ini haji pertama ya, karena masih pertama, masih awal, masih banyak yang nggak tahu, mending cari aman, saya tamattu dulu. Takutnya kalau langsung ambil ifrat, nanti banyak hal-hal yang saya tidak tahu, kemudian saya melanggar, malah saya banyak kena dam, malah saya nggak tahu kalau itu melanggar, saya lakukan, malah kena dosa, malah hajinya kurang sempurna. Yes, aku nggak jadi ifrat, ambil tamattu saja gitu ya. Hanya saya tamattu gitu ya. Mungkin akhirnya saya batin, mungkin kalau memang ditakdirkan bisa melaksanakan haji untuk yang kedua, mungkin yang kedua saya mungkin kalau bisa ambil ifrat ya. Karena itu tadi, ifrat itu lebih utama, paling utama, dan sekalian diniatkan mengamalkan di kitab kuning ya. Karena di kitab kuning itu dikatakan, terutama di Ihya ya, yang paling utama itu adalah pelaksanaan ifrat, meskipun berat ya, sangat-sangat berat. Nah, jadi kemarin akhirnya ngambil tamattu, semuanya ngambil tamattu, rata-rata ngambil tamattu. Tapi ada juga beberapa orang itu yang ngambil ifrat yang barengan ya. Itu ada yang ngambil ifrat. Jadi ketika dia ngambil ifrat ya, dia dalam kondisi ihram itu agak lama ya, 3 hari itu ya, 3 hari 4 hari menuju sampai tanggal 9. Nah itu haji ifrat ya, lebih utama. Oke, akhirnya karena kita ambil tamattu kemarin, jadi pelaksanaannya kita sampai bandara, dan niat, kemudian dari bandara menuju Mekah itu agak lama nih, naik bis sambil baca talbiyah, kemudian datang ke hotel nih, sampai hotel barang-barang ditaruh dulu di kamar, masih dalam keadaan ihram nih, dalam keadaan ihram. Nah, kemudian setelah dari hotel kita berangkat umroh. Jadi kemarin ya, kita langsung umroh, berangkat menuju ke Masjidil Haram ya. Bareng-bareng ke Masjidil Haram, kemudian kita melaksanakan umroh, sudah selesai ya, tawaf, sa'i, cukur rambut, kemudian tahallul. Nah, ketika sudah selesai, maka kita sudah lepas kain ihram, sudah dalam kondisi normal, tidak dalam keadaan ihram. Nah, berarti kita sudah melakukan tamattu, karena kita sudah umroh dulu, baru nanti hajinya nanti nunggu di tanggal 9. Dan itu memang lebih ringan, lebih mudah, lebih enak, lebih aman daripada kalau kita ifrat
nunggu tanggal 9 dalam keadaan ihram lama, banyak kesalahan yang kita tidak ketahui, nggak sadar, dosanya malah banyak. Nah, makanya namanya itu tamatuk, secara bahasa itu enak-enakan ya. Tamatuk secara bahasa itu enak-enakan. Maksudnya enak-enakan tadi bisa nyantai gitu ya. Akhirnya kita sudah lepas setelah umroh tadi, balik ke hotel sudah lepas pakaian ihram, sudah bisa pakai wangi-wangian, bisa pakai kain gitu ya. Karena dalam keadaan ihram itu sangat-sangat berat ya. Orang dalam keadaan ihram itu sangat berat. Wedi ngelakoni kesalahan. Karena kalau kita ngelakoni kesalahan, kita kena bayar denda gitu ya. Maka haji ifrat itu sangat berat. Ini pelaksanaan sangat berat. Oke. Nah, ini untuk tata cara pelaksanaan nih. Jadi bisa ifrat, bisa tamattu. Oke, sekarang bab selanjutnya tentang kiron. Yang sekarang kiron nih. Bab maja fil jam'i baina haji wa umrah. Jadi kalau kiron itu pelaksanaan haji dan umrah niatnya itu dilaksanakan bersamaan, barengan. Yo haji yo niat umrah gitu nih. Wabil qala hadatsana Qutaibah qala akhbarana Hamad bin Zaid an Humaid an Anas qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaika bi umratin hajatin. Jadi Nabi itu pernah haji kiran jadi satu, umrah dan haji. Qala wa fil bab an Umar wa Imran bin Husain qala Abu Isa hadis Anas hadis Hasan sahih faqad ba'd al-ilmi ila hadha wa ikhtaruhu min al-Kufa wa ghairihim ma jaa fi tamattu. Pelaksanaan selanjutnya tamattu. Tamattu itu secara bahasa itu bersenang-senang ya. Nah, pelaksanaannya dia itu umrah terdahulu, umrah dhisik sambil nunggu pelaksanaan haji tanggal 9 nih. Nah, ketika orang melakukan haji tamattu, karena dia umroh dulu, kemudian nanti dia akan melaksanakan haji di tanggal 9. Ketika mendekati tanggal 9, maka dia harus niat haji lagi, niat ikhram haji. Jadi ketika tanggal 8 atau tanggal 9, dia niat lagi, yuk niat ikhram haji ini. Labbaik Allahumma hajatan. Itu hajinya bisa seperti itu niatnya ya. Nah, ketika dia mau haji, niat ikhram haji, karena dia mikotnya, kalau niat kan harus melalui mikot makani. Karena dia mau niat ikhram haji, sedangkan mikot makaninya itu jauh. Nih. Karena dia posisinya sudah berada di hotel. Sedangkan orang haji itu harus melalui mikot haji yang sudah ditentukan. Nah, mikot haji itu jauh-jauh. Ada yang dari Yalamlam, ada yang dari Ju'fa, kalau Indonesia dari asrama dari bandara King Abdul Aziz tadi ya di Jeddah. Nah, karena mikotnya itu jauh semua, atau kita tidak mungkin kembali untuk ke mikot dulu. Gak mungkin kita saya balik sih nang mikot sih. Karena waktunya sudah mepet mau pelaksanaan haji. Maka dia niatnya di hotel masing-masing. Niat hajinya di hotel masing-masing, tidak melalui mikot haji yang sudah ditentukan. Nah, karena dia niatnya tidak melalui mikot yang ditentukan, alias di hotel masing-masing, berarti dia sudah melanggar. Tapi ini pelanggarannya bukan pelanggaran sing kesalahan, tidak. Tapi memang keharusan. Karena dia ambil tamattu. Ini kan konsekuensi ambil tamattu. Jadi kalau tamattu, dia nanti niat hajinya berada di hotel masing-masing. Karena dia niatnya di hotel, tidak di tempat mikot makan yang ditentukan, maka dia terkena dam. Nah, maka orang yang haji tamattu, haji kiron, dia itu membayar dam, bayar berupa sembelihan kambing. Jadi nanti dia bayar beli kambing, nyembelih kambing, bisa melalui panitia, nanti ada yang ngatur gitu ya, koordinir, harganya sekitar 3 jutaan gitu ya. Nah, semuanya bayar dam, kena dam KB. Tapi yang ifrat tidak kena dam, karena dia sudah niatnya itu sudah dari awal tadi. Sudah ketika datang ke bandara haji, di Jeddah sudah niat haji ikhram haji,
Kalau di Madinah di Bir Ali sudah niat, dia itu masih keadaan ihram sampai nunggu tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi kalau tamattu, karena dia sudah umroh ya, sudah selesai, kemudian niatnya dia di hotel masing-masing, maka dia terkena dam. Nah, gitu. Jadi kenapa kok tamattu itu membayar dam? Ya karena dia itu niatnya tidak melalui mikot yang sudah ditentukan, karena dia niatnya di hotel masing-masing. Kenapa kok di hotel? Ya karena nggak mungkin mau kembali lagi ke mikot yang awal itu, jaraknya sangat jauh. Ya. Maka orang yang ambil tamattu semuanya itu membayar dam, termasuk saya kemarin semuanya. Dan ini dam ini adalah bukan dam yang berdosa, tapi dam istilahnya dam isai, dam yang memang harus dibayar, atau dam konsekuensi karena ambil tamattu. Jadi kita nggak berdosa, enggak. Ya karena memang harus bayar dam ya, karena dia itu niatnya tidak melalui mikot yang sudah ditentukan ya, karena sudah ambil tamattu gitu nih. Nah, ini untuk yang tamattu nih, penjelasan untuk tamattu. Oke. Gini, kalau seumpama datangnya dia ke Madinah dulu nih, gelombang 1 datang Indonesia ke Madinah dulu. Kalau datang ke Madinah itu mikotnya melalui tadi Masjid Bir Ali, namanya Bir Ali. Kalau dia ambil tamattu, berarti kan nanti dia dari Madinah ke Mekah, nanti dia umroh nih, sampai Mekah umroh selesai, setelah di hotel bebas. Nah, kemudian ketika mau haji tanggal 9, dia niat ihram haji. Nah, dia harusnya ambil mikotnya, makaninya itu di Madinah, di Bir Ali. Karena dia turunnya, landingnya itu di Madinah. Nih. Karena nggak mungkin kita terus balik, ayo niat haji, balik nenang Madinah di Bir Ali, tidak mungkin. Maka dia mau tidak mau kudu niatnya di hotel masing-masing. Karena dia niatnya di hotel masing-masing, bukan mikot ya, bukan mikot, hotel itu bukan mikot ya. Karena dia niat di hotel, tidak di mikot Bir Ali, maka nanti dia membayar dam, gitu ya. Karena orang yang niat ikhram tidak di mikotnya, maka dia terkena dam. Jadi kalau kita mau umroh atau haji, kok tidak niatnya melalui mikot, maka dia harus membayar dam, denda itu. Nah, maka yang tamattu pasti membayar dam ya. Sing haji tamattu mesti bayar dam. Tapi kalau haji ifrad, dia tidak bayar dam. Ini ya. Gini, sama ifrad bagi yang gelombang 1, gambarannya ini saya contohkan. Dia gelombang 1 turun di Madinah nih. Soma tanggal 5 Dzulqa'dah sudah sampai Madinah. Nah, di Madinah dia di Bir Ali. Nanti ya di Bir Ali niat ya. Niat haji di Bir Ali. Maka dia ketika di Madinah itu karena sudah niat di Bir Ali, maka dia menunggu sampai datangnya tanggal 9 Dzulhijjah, dan itu waktunya lama. Nah, dia kan sudah niat, maka dia tidak perlu membayar dam karena sudah posisi niat, posisi ihram, ya wis, karek pas haji ya tinggal lanjut haji gitu ya. Jadi kalau ifrad itu tidak membayar dam, kalau tamattu dan qiran membayar dam karena dia itu niatnya itu tidak melalui mikot yang ditentukan nih. Oke, bab majah fi tamattu, saya baca hadisnya. Bil qal hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Ibnu Syihab an Muhammad bin Abdullah bin Haris bin Naufal annahu sami'a Sa'ad bin Abi Waqqas wa Dhahak bin Qais wa huma yadhkurani at-tamattu bil umrah ila al-haji faqala Dhahak bin Qais la yasna'u dhalik illa man jahila amra Allah ta'ala faqala Sa'ad bi sama qulta ya ibn akhi faqala Dhahak wa inna Umar bin Khattab qad naha an dhalik faqala Sa'ad qala saraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sana'naha ma'ahu qala hadha hadis sahih. Wa bilakal hadatsana Abu Musa Muhammad bin Musana qala akhbarana Abdullah bin Idris al-Lais an Tawus an Ibnu Abbas qala tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa awwalu man naha anhu Muawiyah. Hadza hadis hasanun sahih. Jadi Nabi dan para sahabat pernah tamattu, pernah pakai tamattu juga pernah. Wabil qala hadatsana Abdu bin Humaid qala abarani Yaqub bin Ibrahim an Sa'ad
Qala abarana Abi an Shalih bin Kaisan an Ibnu Syihab anna Salim bin Abdullah haddatsahu annahu sami'a rajulan min ahli Syam wa huwa yas'alu Abdullah bin Umar an tamattu bil umrah ila haji faqala Abdullah bin Umar hiya halalun faqala asy-Syami inna abaka qad naha anha faqala Abdullah bin Umar ara'aita in kana abi naha anha wa sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amru abi yuttaba'u am amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala rajul bal amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laqad sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha hadis hasan sahih qala fil bab an Ali wa Utsman wa Jabir wa Sa'id wa Asma binti Abi Bakar wa Ibnu Umar. Qala Abu Isa hadis Ibnu Abbas hadis Hasan wa ikhtara qaum min al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim at-tamattu bil umrah wa tamattu. Nah ini penjelasan dari At-Tirmidzi ini. Wa tamattu ayyadkhul ar-rajul bi umratin fi asyharil hajj. Tamattu itu seorang ketika di bulan-bulan haji dari bulan Syawal tadi nih, mikot zaman dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sebelum tanggal 9. Dia itu sudah melaksanakan umrah dahulu. Dia sudah di sana umrah dahulu gitu ya. Tsumma yuqimu dan dia bermukim di sana. Nginep nang hotel ya istirahat di sana ya. Hatta ya hijjah sampai menunggu haji dimulai tanggal 9 Dzulhijjah pas Arafah itu nih. Fa huwa mutamatti'un. Maka itu namanya haji tamattu karena dia sudah umroh dulu di bulan-bulan haji umroh dhisik sampai nunggu pelaksanaan haji di tanggal 9 bahwa mutamattiun wa alaihi damun dan dia dikenakan dam. Di sini jelaskan wa alaihi damun, dia kena dam, bayar dam, denda. Mastaisara minal hadyi, yang mudah dari hewan sembelihan. Damnya berupa hewan sembelihan itu kambing. Fa'ilam yajid soma thalatha ayam fil haji wa sab'atin idza raja ila ahli. Kalau tidak mau bayar dam kambing atau tidak mampu bayar dam kambing seharga 3 jutaan itu, maka dia opsinya boleh dengan puasa. Puasa 3 hari di sana di hari-hari haji, puasa 3 hari dan 7 hari ketika sudah kembali di Indonesia. Jadi total 10 hari puasa. Ini bagi yang tidak mau membayar dam kambing ya. Wa yusahabu lil mutamati idza shoma thalathata ayyam fil haji ayasuma fil ashri wa yakunu akhiruha yauma arafah. Disunahkan ketika tanggal 1 Dzulhijjah itu puasa. Ini puasa sampai tanggal 9 itu, sampai tanggal 9 itu untuk puasa awal-awal bulan Dzulhijjah itu. Fa ilam yasum fil ashri soma ayyam at-tasyrik fi qouli badil al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasanya tadi untuk yang milih opsi damnya berupa puasa itu tadi itu dianjurkan puasanya di tanggal 1 Dzulhijjah ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu di tanggal-tanggal itu untuk 3 harinya itu nih. Minhum Ibnu Umar wa Aisyah wa Biyakul Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Jadi puasanya bisa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 8 Dzulhijjah. 9 kan sudah wukuf di Arafah. Atau puasanya bisa pas hari Tasrek. Berarti tanggal 11, 12, 13. Ada yang mengatakan boleh pas hari Tasrek. Ini untuk yang milih opsi yang kedua tidak bayar kambing. Maka dia puasa 3 hari di sana, 7 hari di Indonesia, di tanah air masing-masing. Waqala ba'dhum la yasum ayyam at-tasyrik wa qala al-kufa qala bisa wal hadis yakhtaruna tamattu bil umrah fil haji wa qala Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ulama banyak yang memilih tamattu ya, termasuk mazhab Imam Syafi'i. Makanya kita di Indonesia itu ya kebanyakan ngambilnya adalah pelaksanaan haji tamattu nih. Karena kita tidak berat dan tidak beresiko. Apalagi kalau masih awal, masih belum pernah haji, ya kayak saya kemarin ya, masih awal, masih belum tahu, belum paham betul, terus mending tamattu aja, takut banyak kesalahan yang dilakukan dan akhirnya itu kena dam. Ya, jadi ketika orang dalam keadaan ihram tidak boleh melanggar pelanggaran. Kalau melanggar dia itu terkena dam.
Nah, dam itu macam-macam nanti dam itu ya. Pembagian dari dam-dam itu ya. Oke, Allah alam bis sawab rabbi fa'ana bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafadatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.